Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang saya kasihi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus setia, senantiasa menyertai kami dalam kami istirahat ataupun kami akan melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang kami boleh rasakan pada hari ini yang begitu indah. Biarlah kiranya firman Tuhan juga selalu memberikan kepada kami ingatan akan Engkau, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam firman-Mu, sebagaimana yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi orang Kristen pada masa ini menghadapi tantangan yang begitu besar dan kuat di sekeliling kita. Karena pada masa ini hidup manusia dibagi di dalam 3 wilayah. Yang pertama, wilayah dunia nyata, yaitu di dalam hubungan kita dengan setiap orang yang ada di lingkungan kita, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dan siapapun yang kita jumpai setiap hari dalam pergaulan kita. Yang kedua, ada dunia maya yang begitu penuh dengan informasi yang belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena begitu banyaknya informasi yang bisa kita dengar dan kita serap, bahkan secara berlebih-lebihan, maka hal ini menarik kita untuk tidak ketinggalan berita, untuk kita mengetahui segala sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain, di tempat lain dan sebagainya. Dan hal inilah yang seringkali membuat waktu kita tersita di dalam keseharian kita. Dan yang ketiga adalah wilayah spiritualitas kita dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang seringkali diabaikan. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia nyata, kegiatan bisnis yang sangat padat, oleh karena orang bisa mempunyai beberapa macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga di dunia kampus yang harus melakukan bukan hanya tugas-tugas akademik, tetapi juga tugas-tugas pengabdian masyarakat dan lain-lain. Demikian juga para pelajar yang sekarang ini mempunyai proyek-proyek ekstra kurikuler, les-les tambahan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kehidupan menjadi sangat sibuk dan dunia spiritualitas mulai tidak mendapatkan waktu. Ketika orang sudah lelah dengan berbagai-bagai kegiatan sepanjang hari, maka ketika pulang ke rumah orang ingin merefresh pikirannya sejenak,
untuk duduk dan melihat berita-berita baru yang ada di HP kita, untuk melihat WA-WA dengan siapa kita terhubung, ingin mengetahui keadaan keluarga, ingin melihat game untuk bisa membuat pikiran kita segar kembali. Namun ketika kita tidak menyadari, waktu telah tersita begitu banyak, bahkan 24 jam sehari pun akan kurang kalau kita melakukan kegiatan kita seperti itu. Sedangkan waktu untuk kita pergi ke persekutuan itu menjadi terdesak ke belakang. Sehingga kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah yang sebetulnya itu sangat penting bagi kita. Pada zaman surat Ibrani ini ditulis, ada orang-orang yang meninggalkan persekutuan ibadah karena mereka dikejar oleh orang-orang Roma, orang-orang Yahudi yang tidak suka dan menganiaya orang Kristen. Tetapi pada zaman sekarang ini, kebiasaan meninggalkan persekutuan ibadah adalah karena gaya hidup kita di zaman digitalisasi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jangan kita meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Dibiasakan artinya sesuatu yang sengaja dibuat oleh karena berbagai hal. Padahal di dalam persekutuan-persekutuan ibadah itu pasti kita akan mendengar firman Tuhan yang akan mengingatkan kita untuk segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang bisa memberikan nasihat dan kekuatan ketika kita lemah. Dalam persekutuan ibadah itu juga ada sharing, saling berbagi kesaksian yang bisa kembali menggugah dan membangun iman kita. Ada banyak manfaat dalam persekutuan ibadah itu. Firman Tuhan menasehati kita supaya kita saling mendorong, saling menasehati, bahkan mengingatkan kita untuk terus berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada waktu hari Tuhan semakin mendekat. Hari Tuhan bukan hanya berarti ketika Tuhan datang di awan-awan. Hari Tuhan adalah juga hari kehidupan kita yang kita tidak tahu saat kapan Tuhan akan memanggil seseorang. Dan apakah pada saat orang akan dipanggil pulang oleh Tuhan ada di dalam hidup yang sedang terus bersekutu dengan Tuhan, atau orang dalam keadaan yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini, supaya kita melakukannya. Kembalilah bersekutu, jangan membiasakan diri meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah yang penting. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni apabila kami seringkali mencari pembenaran ketika kami mau meninggalkan persekutuan ibadah. Ampuni kami apabila memang sudah lama kami tidak bersekutu dengan teman-teman seiman dalam persekutuan rumah tangga ataupun mesbah keluarga. Biarlah dengan kuat tekad kami kembali setia mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah selain dari ibadah hari Minggu. Sehingga setiap hari ada persekutuan ibadah,
kami boleh diingatkan, disadarkan, dan terus setia kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.